Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadiuni Astuti, NIM 171705102. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Whistleblowing, Komitmen Organisasi, dan Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mendoyo. Sebelum saya memulai presentasinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya, yaitu Ibu Made Ariwahyuni, SEMSI, kemudian kepada pembimbing dua saya, yaitu Bapak Iputu Julianto, SEMSIAK, dan kepada penguji saya, yaitu Ibu Dr. Nikadek Sinawati, SEMSIAK. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah penelitian. Nah, perekonomian di suatu negara seiring dengan berkembangnya zaman akan selalu berubah-ubah. Di setiap negara juga memiliki perekonomian yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Selain itu juga, negara memerlukan suatu modal yang cukup untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Maka dari itu diperlukan suatu wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana atau modal dari masyarakat tersebut adalah membentuk suatu lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah pedesaan, seperti khususnya di Provinsi Bali, membentuk suatu lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa, di mana lembaga perkreditan desa ini merupakan lembaga keuangan milik desa Pekraman yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, seperti contohnya, yaitu yang pertama di Kabupaten Jembrana. Dapat dilihat pada tabel, yaitu jumlah LPD yang ada di Kabupaten Jembrana terdiri dari 64 LPD, dengan 52 LPD dikategorikan sehat, 5 LPD dengan kategori cukup sehat, 6 LPD dengan kategori kurang sehat, dan 1 LPD dengan kategori tidak sehat. Nah, dapat dilihat dari tabel bahwa Kecamatan Mendoyo ini merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki LPD dibandingkan dengan 4 kecamatan yang lainnya, di mana Kecamatan Mendoyo memiliki 19 LPD dengan 14 LPD yang dikategorikan sehat, 2 LPD dengan kategori yang cukup sehat, dan 3 LPD dengan kategori yang kurang sehat. Pengawasan sangat penting dilakukan pada setiap kegiatan yang ada di LPD. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak LPD. Penyimpangan bisa terjadi dalam bentuk kecurangan, di mana kecurangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Nah, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah kecurangan akuntansi dalam bentuk manipulasi pajak, kasus pada bank, dan korupsi. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa kasus kecurangan yang pernah terjadi pada LPD yang ada di Kabupaten Jembrana itu yang pertama, terjadi pada LPD Desa Adat Taman Sari Mudokanyar, Kecamatan Mendoyo pada tahun 2016. Kemudian yang kedua terjadi pada LPD Desa Adat Mendoyo Dahutukat, Kecamatan Mendoyo pada tahun 2017, dan LPD Desa Adat Tuwet, Kecamatan Melaya pada tahun 2020. Dan berdasarkan hasil wawancara juga terjadi kasus kecurangan pada LPD Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo yang terjadi pada tahun 2020. Nah, dari 5 kasus kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Kabupaten Jembrana, 4 kasus kecurangan tersebut mayoritas terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, menurut Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Krese pada tahun 1953, dikemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan, yaitu yang pertama karena adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan yaitu yang pertama mengenai whistleblowing. Nah, di mana whistleblowing ini merupakan suatu pengungkapan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal dari suatu organisasi. Nah, dilihat dari kasus kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo lebih banyak diungkapkan oleh pihak eksternal dari LPD tersebut, sehingga masih kurang keinginan dari pengurus untuk melakukan tindakan whistleblowing. Nah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami DKK pada tahun 2019, dilakukan oleh Dewi pada tahun 2018, dilakukan oleh Kartiwi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa semakin baiknya whistleblowing ini akan dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Sulhani pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara whistleblowing dengan kecurangan, di mana jika whistleblowing ini dilakukan akan dianggap suatu kabar buruk bagi organisasi tersebut. Nah, faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kecurangan yaitu komitmen organisasi, di mana komitmen organisasi ini merupakan suatu sikap kesetiaannya terhadap organisasi tempatnya bekerja. Nah, dapat dilihat dari kasus kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo dapat terjadi karena rendahnya komitmen yang dimiliki oleh pengurus yang ada di LPD tersebut.
Nah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarniti dan Sari pada tahun 2019, yang dilakukan oleh Utami pada tahun 2019, yang dilakukan oleh Asrifah pada tahun 2018, dan dilakukan oleh Arsad pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa apabila pegawai memiliki komitmen yang tinggi, maka akan menghindari untuk melakukan tindakan kecurangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dengan kecurangan, di mana tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki oleh pegawai tidak dapat menutup kemungkinan untuk pengurus tersebut tidak melakukan tindakan kecurangan. Nah, faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kecurangan yaitu penegakan peraturan, di mana penegakan peraturan ini dilakukan agar seluruh kegiatan yang dilakukan pada organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD Tegal Cangkring terjadi karena aturan yang ada di LPD tersebut telah diselewengkan atau tidak dipatuhi. Nah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari pada tahun 2019 dan dilakukan oleh Utami pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa semakin tegak peraturan, maka akan dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsad DKK pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penegakan peraturan dengan kecurangan, di mana meskipun adanya penegakan peraturan dalam suatu organisasi, tidak menjamin untuk tidak timbul adanya tindakan kecurangan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut serta kasus-kasus kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo, serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel whistleblowing, komitmen organisasi, dan penegakan peraturan, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul Pengaruh Whistleblowing, Komitmen Organisasi, dan Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mendoyo. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama itu masih terdapat kasus-kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Yang kedua itu rendahnya keinginan dari pengurus LPD untuk melakukan whistleblowing dapat memicu untuk peluang terjadinya dilakukan tindakan kecurangan. Yang ketiga itu rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh ketua maupun pengurus LPD sehingga dapat memicu untuk terjadinya tindakan kecurangan. Yang keempat yaitu pengurus LPD dalam melakukan kegiatannya masih belum patuh terhadap peraturan yang ada dan melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak LPD. Nah, selanjutnya itu pembatasan masalah, di mana pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian yang hanya membahas mengenai kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, berdasarkan identifikasi masalah, peneliti hanya membatasi masalah pada variabel whistleblowing, komitmen organisasi, dan penegakan peraturan. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh whistleblowing terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua itu bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan yang ketiga itu bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini itu untuk menganalisis pengaruh whistleblowing terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan referensi dari penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga penulis berharap dapat memberikan suatu manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu manfaat praktis, di mana manfaat praktis bagi LPD yang pertama diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan ketika LPD akan melakukan kegiatan maupun pengelolaan. Nah, yang kedua bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi dan dijadikan acuan terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan mengenai kasus kecurangan akuntansi. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama itu grand teorinya menggunakan Freud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Creasy pada tahun 1993. Nah, teori-teori pendukung lainnya itu mengenai whistleblowing, kemudian komitmen organisasi, kemudian ada penegakan peraturan, dan ada kecurangan akuntansi. Nah, selanjutnya itu kajian hasil penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Primas Tiwi DKK pada tahun 2020, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari 2019, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suwarniti dan Sari pada tahun 2019, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asrifah pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Kartiwi pada tahun 2019,
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Utami DKK pada tahun 2019, penelitian dilakukan oleh Utari DKK pada tahun 2019, penelitian dilakukan oleh Arsat DKK 2018, penelitian dilakukan oleh Dewi DKK 2018, dan penelitian dilakukan oleh Cahyo dan Sulhani pada tahun 2017. Nah, selanjutnya itu kerangka berpikir dapat dilihat bahwa gambar 2.2 ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini. Selanjutnya itu dapat ditarik hipotesis penelitian. Yang pertama itu whistleblowing berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian hipotesis yang kedua itu komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan yang ketiga itu penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya itu bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, yang pertama itu rancangan penelitian. Berikut merupakan gambar rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama itu mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini mengambil tempat pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Hal ini dikarenakan mayoritas kasus kecurangan tersebut terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, selain itu juga Kecamatan Mendoyo merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki LPD dibandingkan dengan kecamatan lain. Nah, populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal LPD. Yang pertama itu pihak internal, yaitu seluruh pengurus atau karyawan LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, yang kedua itu ada pihak eksternal, yaitu seluruh nasabah yang ada pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, dapat dilihat dari tabel ini merupakan daftar nama LPD, jumlah karyawan, dan jumlah nasabah yang ada pada LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, selanjutnya yaitu penentuan sampel, di mana penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Yang pertama itu pertimbangan pengambilan sampel untuk pihak internal LPD, di mana yang pertama LPD yang digunakan adalah LPD yang berstatus aktif. Yang kedua adalah pengurus LPD yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, seperti yang pertama ada ketua atau kepala LPD, sekretaris, dan bendahara. Kemudian yang ketiga yaitu petugas keliling atau petugas yang bertanggung jawab atas uang penagihan keliling. Selanjutnya itu pertimbangan pengambilan sampel untuk pihak eksternal LPD. Yang pertama yaitu nasabah yang digunakan adalah nasabah yang paling aktif. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu nasabah yang digunakan adalah nasabah yang paling sering menabung. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data, di mana dilakukan dengan cara memberikan pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen pengumpulan datanya menggunakan skala Likert melalui 5 alternatif jawaban. Selanjutnya itu metode dan teknik analisis data. Yang pertama itu uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji T atau uji parsial, dan koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu mengenai deskripsi data, itu gambaran umum subjek penelitian. Nah, dilihat pada tabel merupakan data jumlah sampel penelitian ini, di mana jumlah responden atau sampel internal dan eksternal itu sebanyak 80 orang responden. Kemudian yang kedua itu rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner, di mana kuesioner yang dikirim sebanyak 80 kuesioner yang kembali sebanyak 80, dan kuesioner yang digunakan yaitu sebanyak 80 kuesioner. Nah, selanjutnya itu karakteristik responden. Dapat dilihat pada tabel karakteristik responden. Itu yang pertama yang itu mengenai jenis kelamin, itu sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Kemudian usia responden sebagian besar memiliki usia lebih dari 50 tahun dan usia dari 41 sampai 50 tahun. Kemudian jabatan responden antara internal dan jumlah responden internal itu merata sebanyak 16 orang. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pendidikan terakhir responden internal dan eksternal, yaitu sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA atau SMK. Kemudian yang terakhir itu lama bekerja dari responden internal, itu sebagian besar memiliki lama bekerja itu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya itu uji kualitas data, yaitu yang pertama uji validitas. Nah, dapat dilihat pada tabel yaitu merupakan hasil uji validitas. Nah, kriteria keputusan valid apabila nilai signifikan yaitu kurang dari atau lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat dilihat pada tabel yaitu semua item lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama whistleblowing atau X1, komitmen organisasi atau X2, penegakan peraturan atau X3, dan kecenderungan kecurangan akuntansi atau Y dinyatakan valid.
Uji kualitas data yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, dapat dilihat pada tabel ini merupakan hasil uji reliabilitas, di mana kriteria reliable apabila nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,70. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa semua item memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa whistleblowing atau X1, komitmen organisasi atau X2, penegakan peraturan atau X3, dan kecenderungan kecurangan akuntansi atau Y dapat dinyatakan reliable. Nah, selanjutnya itu uji deskriptif. Nah, dapat dilihat dari tabel ini merupakan hasil analisis deskriptif, di mana standar deviasi pada masing-masing variabel lebih kecil dari skor rata-ratanya, menunjukkan bahwa sebaran skornya masing-masing variabel semakin dekat dari skor rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa respon terhadap masing-masing variabel tersebut tidak bervariasi. Selanjutnya itu uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Nah, dapat dilihat pada tabel ini merupakan hasil uji normalitas data. Nah, kriteria uji normalitas data terdistribusi normal apabila nilai asim sig-to-tail-nya lebih besar dari 0,05. Nah, dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai asim sig-to-tail-nya itu sebesar 0,170, di mana lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya itu uji multikolinearitas. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut merupakan hasil uji multikolinearitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa nilai FIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, dapat dilihat dari tabel ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Nah, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar daripada 0,05. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai signifikasi semua item itu lebih besar daripada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Itu pengujian hipotesis menggunakan yang pertama analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat pada tabel ini merupakan hasil analisis koefisien beta. Yang pertama itu konstanta senilai 54,258 menunjukkan bahwa jika variabel whistleblowing, komitmen organisasi, dan penegakan peraturan bernilai konstan, maka variabel kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki nilai yang positif 54,258 satuan. Nah, yang kedua itu whistleblowing atau X1 memiliki koefisien regresi min 0,163, di mana nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga itu komitmen organisasi atau X2 memiliki nilai koefisien regresi min 0,493, di mana nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi atau X2 berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya itu penegakan peraturan atau X3 memiliki nilai koefisien regresi min 1,012. Nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan X3 berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, pengujian hipotesis selanjutnya itu uji koefisien determinasi. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut merupakan hasil uji koefisien determinasi, di mana menggunakan Aegis R-square, di mana nilai koefisien determinasi sebesar 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa 75,3% variabel kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh variabel whistleblowing, komitmen organisasi, dan penegakan peraturan, sedangkan 24,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya itu pengujian hipotesis menggunakan uji T atau uji parsial. Nah, dapat dilihat dari tabel ini merupakan hasil uji T. Nah, yang pertama itu H1, di mana hipotesis H1 diterima, di mana whistleblowing memiliki nilai signifikasi yaitu 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa whistleblowing berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, kemudian H2 diterima, di mana komitmen organisasi memiliki nilai signifikasi yaitu 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemudian hipotesis yang ketiga atau H3 itu diterima, di mana penegakan peraturan yang memiliki nilai signifikasi itu 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, selanjutnya itu pembahasan yang pertama itu pengaruh whistleblowing terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi, di mana whistleblowing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, di mana semakin baik penerapan whistleblowing pada masing-masing LPD yang ada di Kecamatan Doyo, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dari Semandawai pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa dengan adanya whistleblowing akan dapat memberantas tindakan dari kecurangan. Nah, sejalan juga dengan fraud triangle theory, yaitu salah satu faktor terjadinya kecurangan yaitu karena adanya kesempatan yang dapat untuk menutup kesempatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan pada masing-masing pegawai. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh Utari DKK pada tahun 2019, yang dilakukan oleh Dewi DKK tahun 2018, dan dilakukan oleh Kartiwi pada tahun 2019. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Sulhani pada tahun 2017. Kedua itu mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, di mana komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, di mana semakin tinggi komitmen yang dimiliki oleh pengurus pada masing-masing LPD yang ada di Kecamatan Doyo, maka akan dapat menurunkan adanya tindakan untuk melakukan kecurangan. Nah, hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Norwidan pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa apabila pegawai memiliki komitmen, maka pegawai tersebut akan berusaha keras untuk bertahan pada organisasi tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fraud triangle yang menyatakan bahwa meskipun terdapat kesempatan yang lebar untuk melakukan tindakan kecurangan, tidak akan dapat mempengaruhi pegawai atau pengurus yang memiliki komitmen yang tinggi. Nah, hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh Asripah pada tahun 2018, yang dilakukan oleh Aksa 2018, kemudian Suharniti dan Sari tahun 2019, dan Utami pada tahun 2019. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrani dan Suryandari pada tahun 2019. Nah, pembahasan yang ketiga itu mengenai pengaruh menegakkan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, di mana semakin baik atau semakin tegas penegakan peraturan pada masing-masing LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo, maka semakin rendah keinginan pengurus untuk melakukan adanya tindakan kecurangan. Nah, hasil penelitian ini didukung oleh pendapat dari Norwidan pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi harus terbebas dari adanya tindakan kecurangan dan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, sejalan juga dengan fraud triangle theory, di mana untuk menutup kesempatan melakukan tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan meminimalisirnya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penegakan peraturan pada masing-masing organisasi. Nah, hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febrani dan Suryandari pada tahun 2019 dan Utami pada tahun 2019. Kemudian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsad DKK pada tahun 2018. Selanjutnya itu implikasi. Yang pertama itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka dari itu sebaiknya pihak LPD yang ada di Kecamatan Doyo memberikan perlindungan terhadap pelapor, baik itu pelapor dari internal maupun eksternal dari LPD tersebut. Itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka dari itu pengurus LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo sebaiknya meningkatkan rasa komitmen dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan LPD itu sendiri seperti melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo sebaiknya menerapkan peraturan yang tegas apabila terhadap pengurus atau pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran ataupun kecurangan. Yaitu bab 5 mengenai simpulan dan saran. Yang pertama yaitu simpulan. Dapat ditarik simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, whistleblowing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua itu komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga itu penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, selanjutnya itu saran. Saran yang pertama itu bagi pihak LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo. Nah, bagi pihak LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo sebaiknya meningkatkan lagi penerapan dari whistleblowing system ini pada masing-masing LPD. Nah, bagi pihak internal maupun eksternal, sebaiknya tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk berani melaporkan adanya tindakan kecurangan. Nah, komitmen organisasi juga perlu diperhatikan, seperti di mana pengurus harus memiliki prinsip kinerja yang sama atau sejalan dengan prinsip kinerja yang terjadi pada LPD tersebut.
Selain komitmen organisasi dan whistleblowing, penegakan peraturan juga penting untuk diperhatikan, di mana sebaiknya pada masing-masing LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo menerapkan peraturan yang tegas apabila terjadi pelanggaran maupun kecurangan. Nah, selanjutnya itu bagi pihak di luar LPD seperti pihak eksternal dan badan pengawas LPD sebaiknya bersama-sama ikut membantu mengawasi seluruh kegiatan yang ada di LPD, di mana pengawasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak LPD itu sendiri. Nah, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 75,3%-nya dipengaruhi oleh variabel whistleblowing, komitmen organisasi, dan penegakan peraturan. Sedangkan sisanya itu sebanyak 24,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah populasi penelitian tidak hanya menggunakan LPD yang ada di Kecamatan Mendoyo saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari skripsi saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.